seperti biasa nanti videonya bisa kamu lihat tayangannya di channel YouTube Pak Asrof. Ya, linknya nanti Pak Asrof bagikan melalui ketua kelas dan di Google Classroom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa kembali bertatap muka dalam kegiatan pembelajaran melalui daring via Zoom ya. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir semua. Nihil ya untuk 8C. Terima kasih semangat kalian luar biasa. Memang luar biasa tantangan di kondisi seperti ini ya. Di usia kalian yang masih remaja ya, SMP, banyak sekali hal-hal yang mungkin kalau dulu Pak Asror kayaknya atau deh Pak Asror kalau SMP zaman dulu seperti kalian ini bisa apa enggak. Tapi kalian luar biasa, salut buat kalian. Tetap dijaga kondisinya, bukan hanya sekedar mengikuti alurnya saja, tapi ikuti dengan baik ya. Seperti itu, jadilah siswa yang berprestasi dan menjadi siswa yang berbeda. Berbedanya bukan berbeda hal-hal yang lain ya, tapi hal yang baik. Oke, kemarin sudah saya jelaskan tentang apa itu fungsi, ya, bahwa fungsi itu nama lainnya pemetaan, ya. Ini harus kalian ketahui kalau melihat pemetaan itu sama aja dengan fungsi sebenarnya, ya. Bahwa fungsi itu kemarin dapat saya jelaskan, fungsi itu sebenarnya relasi ya. Fungsi itu adalah sebenarnya suatu relasi. Nah, di sini Pak saya tuliskan lagi relasinya, barangkali lupa. Relasi itu hubungan antara dua himpunan yang memiliki aturan tertentu. Sedangkan fungsi itu aturannya jelas ya. Jadi dia relasi. Aturannya jelas di sini. Aturannya itu menghubungkan himpunan A dengan tepat mendapat satu pasangan ke anggota B. Jadi dalam hal ini hanya anggota A-nya saja yang kamu perhatikan. Anggota A-nya satu, harus memiliki pasangan semua ke anggota B. Kedua, anggota A-nya hanya memiliki satu pasang di B. Jadi dua itu yang harus kamu perhatikan. Semua anggota A-nya harus memiliki pasangan. Semua anggota A-nya masing-masing hanya memiliki satu pasang. Seperti ini. Nah, ini fungsi. Oh, ini bukan. Kenapa ini fungsi? Kamu lihat anggota A-nya. 1, 2, 3, 4 memiliki pasangan semua. Memiliki panah semua. Nah, ini disebut fungsi. Dan kamu cek juga anggota A-nya 1. Dia hanya memiliki pasangan satu pasang saja ke 7. Hanya 1. Jadi 1 hanya ke 7. 2 hanya ke 3. 3 hanya ke 3, 4 hanya ke 5. Maka anggota A semuanya memiliki pasangan dan hanya memiliki satu pasang saja di B, maka ini fungsi. Pak, di B-nya ada 4 sama 6 kosong. Kemudian 3-nya kayaknya ini ada 2 yang ketiga nih. Nggak usah diperhatikan kalau fungsi ya, hanya saja. Karena nanti ada lagi selain fungsi yaitu korespondensi. Beda lagi dengan fungsi. Makanya di sini anggota di A hanya punya satu pasang di B. Dan harus memiliki pasangan semua di A-nya harus memiliki pasangan semua ya. Nah, ini yang bukan, kenapa dia bukan fungsi? Karena ada anggota A yaitu 3, dia memiliki 2 pasang ke 4 dan juga ke 6. Maka ini bukan fungsi. Ini yang menyebabkan. Meskipun 1, 2 dan 4-nya memang dia memiliki hanya satu pasang ya. Tapi 3 ini ada anggota A yaitu 3, dia memiliki 2 pasang. Oke. Kemarin juga sudah saya jelaskan, ini fungsi karena semua anggota A yang di kirinya, kemudian B yang di kanannya, ya hanya semuanya memiliki hanya satu pasang. Sedangkan yang B bukan. Ini karena anggota A-nya itu 3 dan 4, mereka memiliki beberapa pasang ya. Terlihat panahnya lebih dari 1. Kemudian C, terlihat di sini ada angka 7, dia tidak memiliki pasangan, ya. Kan anggotaannya harus memiliki pasangan semua. Ada angka 7 tidak memiliki pasangan, maka ini bukan. Bukan hanya itu, ternyata ada angka 6 dan angka 8 yang memiliki lebih dari satu pasang. Nah,
ini ditambah dua alasan ini juga maka bukan fungsi ya. Jelas di sini saat fungsinya satu tadi harus memiliki semua pasangan di anggota B, dan yang kedua hanya memiliki satu pasang, atau bahasa lainnya hanya memiliki satu panah. Tidak boleh bercabang panahnya ya. Seperti itu. Nah, kalau dalam bentuk pasangan himpunan berurutan, kalau tadi diagram panah ya, kamu perhatikan A-nya, tidak boleh ada yang kosong, harus memiliki pasangan semua, dan hanya satu pasang saja. Kemudian, kalau himpunan pasangan berurutan, ketika kamu diminta untuk mengecek apakah dia fungsi atau bukan, kamu sekedar hanya cek nilai X-nya saja. Apakah dia double atau enggak. Kalau dia double, munculnya 2 kali, maka dia itu bukan fungsi. Karena kamu harus mengecek nilai X-nya tidak boleh ada yang muncul 2 kali. Kalau ada yang muncul 2 kali itu bukan fungsi. Kita cek ya, X-nya. X-nya di depan ya. 1,2 berarti satunya yang X-nya. Nah ini 2, 3, 4. Ini fungsi. 1, 2, 3, 4. Angka 1, 2, 3, 4 nggak ada yang munculnya 2 kali ya masing-masing. 2. Ya ini fungsi. Ya, karena ada yang double. 3. Nah, ini fungsi. Nah, 4. Ini bukan fungsi. 5 juga bukan fungsi. Ada yang tahu kenapa 4 dan 5 bukan fungsi? Boleh? Hasil penemuannya? Karena duanya ada 2. Karena ada angka 2 di X, muncul 2 kali ya. Ini ya. 1, 2, 2, 3. Nah, ini 1, 2-nya muncul 2 kali X-nya. Posisi X-nya ada angka 2 yang muncul 2 kali, ini bukan. Kemudian yang 5 juga, ini ada angka 1 dan 1 di belakang. Kemudian ada angka 2 dan 2 juga ini muncul 2 kali. Ya, jadi kalau nomor 5 jelas banget ya. Satunya 2 kali, 2-nya 2 kali. Nah, gampang banget kalau hanya himpunan pasangan berurutan ketika kamu diminta apakah dia fungsi atau bukan. Jadi hanya cek X-nya saja. Kalau yang di sini A-nya saja yang kamu cek. Karena ada materi setelah ini yang namanya korespondensi satu-satu. Setelah kamu mempelajari fungsi tadi, Pak sudah tekenin terus tuh. A-nya saja, X-nya saja. Gimana kalau korespondensi? Kalau korespondensi berarti ada perbedaan ya dengan fungsi. Kalau korespondensi, perhatikan ya, di sini artinya. Kalau korespondensi satu itu termasuk fungsi sebenarnya. Dia adalah suatu fungsi khusus. Ya, Pak kasih namanya fungsi khusus. Saking khususnya itu apa sih? Kenapa dia disebutnya fungsi khusus? Dia itu setiap anggota A ya mendapat tepat satu pasangan di setiap anggota himpunan B. Dan sebaliknya. Kalau fungsi kan hanya anggotanya A saja ke B gitu loh. B-nya nggak perlu kamu perhatikan, A-nya saja. Ternyata kalau korespondensi ini saking khususnya, kamu bukan hanya A-nya saja yang kamu perhatikan, sebaliknya B-nya juga nggak boleh ada yang kosong, anggota B-nya. Anggota A-nya juga nggak boleh yang kosong ya pastinya ya. Kemudian anggota B-nya juga nggak boleh ada yang lebih dari satu pasangannya, dia hanya satu juga pasangannya. Jadi baik A dan baik B-nya itu nggak boleh ada yang kosong, nggak boleh ada yang pasangannya lebih dari satu. Hanya satu saja pasangannya. Dan syarat utamanya adalah dalam hal ini korespondensi, ini pas lingkarin, anggota himpunan di A dan anggota himpunan di B-nya jumlahnya harus sama banyak. Oke, jadi anggota di A-nya dengan anggota di B-nya harus sama banyak. Kalau di sini nih, misalkan di sini nggak ada ya. Oke, langsung saja deh. Nah, ini ada anggota A, B, C. Ini kasih ada gambar A, B, C ya. Ada 3 contoh. Ya. Pasal langsung saja. Yang pertama di sini A dan B itu korespondensi. Ini kores, betul. Ini kores, betul. Tapi yang C itu bukan. Ya, ini C bukan. Gambar yang ketiga yang C bukan. Apa yang menyebabkan C ini bukan kores? Ada yang tahu?
Sesuai artinya tadi. Karena 7-nya nggak nyambung sama 8. Karena ada angka 7 dan angka 8, yaitu anggota A, yaitu 7 ya. Anggota B-nya itu 8, tidak memiliki pasangan. Atau nggak nyambung, nggak ada panahnya. Ini yang menyebabkan dia bukan korespondensi. Ya. Sedangkan A dan B korespondensi kenapa? Satu, pasangan di A dan di B-nya, anggota A dan B-nya, A hanya di G, B hanya di A, C hanya di I, D hanya di J. Pun anggota B-nya, G hanya di A, H hanya di B, I hanya di C, J hanya di D. Semuanya masing-masing hanya satu, baik di A maupun di B. Dan kamu cek jumlah anggotanya. A, B, C, D ada 4. G, H, I, J ada 4. Sama-sama banyak anggotanya ada 4. Ya. Kalau Pak Asor kasih tahu, kalau jumlahnya nggak sama, ya, maka pasti bukan kores ya, karena harus banyaknya sama anggotanya. Yang gambar kedua sama-sama ada 5 juga nih anggotanya ya. Kalau kamu hitung. Dan masing-masing anggota di A dan B-nya hanya satu pasang. 3 hanya ke 8, 4 hanya ke 4, 5 hanya ke 6, 6 hanya ke 5, 7 hanya ke 7. Pun sebaliknya. Ya, B itu hanya satu pasang di A. Ya, kalau C tadi Pak jelaskan kenapa bukan kores, karena ada yang kosong. Ya. Pertama nggak boleh ada yang kosong, kedua hanya satu pasang saja. Kalau korespondensi ya. Oke, selanjutnya Pastor minta coba kalian tentukan apa ini gambar yang akan Pastor buat korespondensi atau bukan ya. Oke, di sini ada anggota A 1, 2, 3, B-nya 2, 4, 6. Apakah ini korespondensi 1, 1? Apakah ini korespondensi 1, 1? Silakan, ada yang mau menjawab gambar 1 dan gambar 2? Gambar 1 bukan, Pak. Edgar menjawab ini bukan korespondensi. Alasannya kenapa, Nak? Karena 1, 2, 3-nya ke 2 semua. Oke. Ada lagi alasannya selain anggota 4 sama 6-nya nggak ada pasangan. Iya, 4 sama 6-nya. Oke, terima kasih Putra dan Edgar. Putra memberikan tambahan dari Edgar, tapi Edgar juga sebenarnya udah mau menjawab tadi ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih. Tadi tulisannya nggak jelas, pasal tambahin. Oke, Putra dan Edgar memberikan alasan bahwa ini betul Edgar, ini bukan kores. Alasan Edgar pertama, pasal terima betul, karena anggota A yaitu 1, 2, 3 semuanya ke 2. Atau dibaliknya gini, Gar. Anggota B yaitu 2-nya, dia memiliki 3 pasang ya. Dia ke 1, ke 2, dan ke 3. Karena korespondensi itu kamu yang harus perhatikan A dan B-nya. Oke, kalau A 1, 2, 3 hanya ke 2 semua ya. Baik 1 hanya ke 2, 2 hanya ke 2, 3 hanya ke 2. Oke, betul. Tapi kamu juga perhatikan anggota B-nya juga gitu ya. Ternyata anggota B itu 2-nya, dia nggak hanya satu pasang, ternyata dia 3. Ke 1, ke 2, dan ke 3. Ini bukan kores. Ditambah lagi alasan dari Putra. Pak, anggota B-nya itu 4 dan 6-nya kosong. Ya udah jelas banget sebenarnya. Kalau kamu melihat ini aja, kosong itu nggak boleh kalau korespondensi. Harus semuanya berpasangan dan nggak boleh ada yang kosong dan hanya satu pasang saja. Oke, yang nomor 2. Ada yang mau menjawab? Siapa? Itu Pak, nomor 2-nya itu korespondensi 1-1. Gani. Ini kores. Pondensi ya Gani ya. Alasannya kenapa Gani menjawab yang gambar kedua ini kores? Karena semuanya terisi dan punya pasangan. Dan hanya satu ya? Iya. Ya, sal utamanya adalah pertama kamu cek dulu anggotanya. 1, 2, 3, 2, 4, 6. Sama-sama ada 3 anggota ya. Kalau sama-sama ada 3, udah memasuki satu utamanya yaitu kores. Jadi jumlahnya harus sama. Kedua, cek apakah semuanya memiliki pasangan. Ada yang kosong, ternyata semuanya terisi. Baik anggota A yaitu 1, 2, 3 memiliki panah semua. Anggota B memiliki panah semua. Kemudian kamu cek apakah ada yang memiliki 2 pasang.
Karena hanya satu pasang saja yang boleh. Kita cek, 1 hanya ke 6, 2 hanya ke 4, 3 hanya ke 2. Pun sebaliknya B-nya juga. Ya, otomatis ya di sini 2 hanya ke 3, 4 hanya ke 2, 6 hanya ke 1. Maka ini disebut kores. Seperti itu ya. Oke. Ada yang mau menjawab sebelum Pastor kasih panah? Apakah ini kores atau bukan? Kan, Kenapa? karena yang di A itu 4 Ya, nomornya, yang di B itu 3. ya, terlihat hanya dengan melihat jumlah anggotanya saja, otomatis kamu akan tahu bahwa dia bukan kores. Karena jumlah masing-masingnya nggak sama. A-nya 4, B-nya 3. Karena syarat utamanya jumlahnya harus sama banyak. Pasal kalau bikin gambar pun ya nggak akan kores. Tuh. Ada satu pasangan di A, tidak memiliki pasangan. Karena harus memiliki pasangan semua kan. Ini nggak kores karena ini ganjil. Ada yang nggak punya pasangan. Ini bukan. Jadi sebelum dibikin gambar pun juga bukan. Ini ada 3 ya. Ini ada 4. Pasar balik pun juga sama. Misalkan kayak gini ya. Ya akan terjadi di mana anggota B-nya tidak ada yang pasangan. Maka ini bukan. Gitu ya. Kalau dipaksa 6-nya dikasih pasangan. Ya kan? Terisi semua B-nya. Hanya satu semua tuh. 3 hanya ke 1, 4 hanya ke 2, 5 hanya ke 4, 6 hanya ke 2. Tapi akan terlihat di sini 2-nya memiliki 2 pasangan, yaitu ke-4 dan ke-6. Maka pasti bukan kalau jumlah anggotanya tidak sama. Ya. Silakan ada yang menanyakan dulu dari pengertian korespondensi bahwa jumlah anggotanya harus sama banyak, kiri kanannya, AB-nya. Kedua, harus terisi semua. Ketiga, anggota A dan anggota B-nya kamu cek panahnya hanya satu pasang saja. Seperti itu ya. Kalau ada yang kosong, kalau ada yang panahnya di A dan di B-nya 2 atau lebih dari 1, maka bukan kores. Kalau korespondensi, cek A dan B-nya ya. Kalau fungsi, kamu hanya cek bagian A-nya saja. Dan kalau pasang berurutannya, kalau fungsi hanya dicek X-nya saja. Terus bagaimana kalau dalam korespondensi, ini kan dengan panah tadi udah ya, dalam bentuk himpunan pasang berurutan. Ingat tadi kalau fungsi, itu hanya X-nya saja yang kamu cek. Kalau korespondensi, ini kan fungsi yang khusus. Tadi artinya. Kamu cek juga yang di Y-nya. Nah, tambahannya itu aja. Kalau himpunan pasang berurutan. Kalau korespondensi, kamu dicek X-nya, nggak boleh ada yang double. Pun kamu juga cek Y-nya, nggak boleh ada yang double. Pasal jelaskan singkat di sini, di contoh 2, bahwa sudah jelas di sini yang merupakan korespondensi adalah ACD. Jadi ini A ini kores, ini kores, ini kores. Yang B berarti bukan korespondensi. Ada yang tahu kenapa B bukan korespondensi? Sesuai arti tadi, dalam himpunan pasang berurutan, cek X dan Y-nya. Nggak boleh ada yang double. Kira-kira apa yang menyebabkan himpunan pasang berurutan yang B ini bukan kores? Karena 3-nya 2 kali ya, Pak. Wow, ada 2 orang tadi ya. Arya Yuda sama siapa tadi sebelumnya? Apanya Arya Yuda tadi? Oke. Baik, jadi ada yang double Y-nya, yaitu angka berapa? Arya? 3, Pak. Oke, angka 3 ini posisi yang di Y, double nilainya, yaitu ada 2 yang muncul. Maka ini bukan. Kalau kamu cek X-nya aman sebenarnya kalau X. Angka 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang double kalau X. Tapi kalau hanya X itu kan fungsi ya. Tapi di sini minta yang kores. Kalau kores itu cek Y-nya juga. 3, 4, 5, 3. 3-nya 2 kali. Maka bukan kores. Jadi ingat ada fungsi, ada korespondensi. Ya. Kalau fungsi kamu X-nya saja. Kalau korespondensi X dan Y-nya yang kamu cek. Gitu. Kalau himpunan pasang berurutan, kalau fungsi, kamu cek anggota A-nya saja sebelah kiri. Kalau korespondensi, misalkan dia fungsi yang khusus, kamu cek A sebelah kiri dan
B-nya yang sebelah kanan. Nah, di dua-duanya harus dicek. Ini Danis sering keluar masuk, ada konfirmasi nggak nih kenapa nih? Dua kali dia. Oke, lanjut ya. Semoga bisa mengikuti dengan baik nih Denis ya. Denis aman ya? Danis ya. Tadi jaringannya Iya. Pak. Oke. Iya. Sampai suaranya bergetar ya jaringannya ini. Oke. Tadi Pastor jelaskan bahwa korespondensi X sama Y-nya kamu cek. Silakan. Ada yang mau bantu Pak Asror? 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang kores, mana yang bukan? Siapa nomor 1? Halo, silakan. Nomor 1 kores, Pak. Mahesa. Mahesa menjawab ini kores. Udah dicek X sama Y-nya ada yang double nggak? Nggak ada ya, oke. Kita cek X-nya 1, 2, 3, 4. Angka 1, 2, 3, 4 nggak ada yang double. Kita cek Y-nya 2, 3, 4, 5. Juga nggak ada yang double. Dua-duanya X sama Y nggak ada yang double, maka kores. Ya, ini iya kores. Checklist. 2. Siapa? Bukan, Dua Pak. bukan kores. Bukan. Nomor 2 enggak. Siapa tuh? Pason lihatnya di sini Putra. Putra jawab kores. Kenapa? 5-nya 2 kali. Oh, ini bukan kores maksudnya atau kores? Bukan Oh, kores. bukan. Kenapa bukan kores? 5-nya 2 kali. Ada angka 5 yang muncul 2 kali. Oh, yang di Y-nya ya? Oh iya, ini ada yang 2 kali ya. Di sini kalau X-nya aman sebenarnya A, B, C, D. Nggak ada yang 2 kali. Tapi Y-nya 3, 5, 5. Nah, 5-nya 2 kali, maka bukan. Oke, nomor 3. Bukan, Pak. Oke, Aliza, Nela. Aliza, bukan. Kenapa ya bukan? Karena A-nya yang di bagiannya itu ada 2. Ya, A di posisi Y itu ada yang 2 kali. Kalau sebenarnya X aman ya. Kalau dicek. Oke. Ada lagi? Siapa nomor 4? Itu bukan. Oke, Amira. Amira bukan. Alasannya kenapa, Nak? Karena ada 2, 5-nya 2. Oke, kamu ngecek yang sebagian Y-nya. Salah Pak Sror ini. Jangan ke belakang ya, ke depan ya. Ada angka 3-nya 2 kali nih. Ini ya. Y-nya. Kemudian Amira juga mengecek ada lagi yang 2 kali 5-nya ya. Ya, 1 kali aja kamu udah tahu ya bukan. Ditambah 5-nya juga ada yang 2 kali lagi. Ditambah lagi sini ada angka 2 nih. Ya. Double juga ya. Oke, cukup 1 sebenarnya kalau kamu menemukan ada yang double, dia bukan kores. Nomor 5. Saya, Pak. Ya, Itu silakan. bukan. Siapa ini? Diandra Kirania. Ya, Diandra K. Nah, bukan Karena kores. karena itu satunya udah double. Satunya double. Terus Duanya juga. duanya juga. Terus Tiganya juga sama 5-nya juga. Jadi Wah. semua angkanya double. ini 3-nya juga, 5-nya juga. Banyak banget yang double ya. Maka bukan kores. Jadi kamu hanya cek double apa enggak di X sama Y-nya. Cukup sekali muncul yang double, maka bukan. Jadi itu ya, korespondensi saking khususnya X sama Y-nya kamu cek. Oke, itu kamu kalian semuanya yang tadi Pastor sampaikan adalah mengetahui apa itu fungsi dan apa itu kores. Dari segi mana? Dari pengertian. Pengertian tadi Pastor gambarkan dalam bentuk diagram panah dan pasangan himpunan berurutan, baik yang fungsi maupun yang kores. Kalau yang fungsi, diagram panahnya hanya A-nya saja kamu cek, nggak boleh ada yang kosong, harus memiliki pasangan semua, dan hanya 1 pasang saja. Kalau dalam bentuk himpunan pasangan berurutan yang fungsi, kamu hanya cek X-nya saja, nggak boleh yang double. Kemudian korespondensi, tadi udah Pastor artikan, dan syaratnya anggota A dan anggota B, jumlah anggotanya harus sama banyak. Ya, cek jumlahnya dulu. Kalau sama, oke, aman. Kemudian cek juga, apakah anggota A dan anggota di B, kalau diagram panah ya, semuanya memiliki pasangan. Ya, kalau ada yang kosong, di A atau di B-nya, maka bukan kores. Ya, kemudian anggota A dan anggota B-nya sama-sama hanya 1 pasang saja. Kalau korespondensi yang himpunan pasangan berurutan, beda dengan fungsi ya. Kalau korespondensi, X sama Y-nya harus kamu cek dua-duanya.
Nggak boleh ada yang double. Oke, lanjut. Setelah ini kami akan menentukan banyaknya fungsi dan korespondensi yang mungkin terjadi dalam bentuk diagram panah. Jadi Pak Sur kasih kasus seperti ini. Ada anggota himpunan P. Ini fungsi dulu ya. Kan fungsi dan kores nih. Ini kita menentukan banyaknya bentuk fungsi yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi itu panahnya tuh ya. Kira-kira yang membentuk fungsi lah intinya. Anggota P-nya ada A, B, C, anggota Q-nya ada 2 dan 4. Pertanyaannya ada 2. Tentukan banyaknya bentuk fungsi dalam bentuk diagram panah dari P ke Q. P ke Q berarti P-nya sebelah kiri, Q-nya sebelah kanan. Karena dari P ke Q arah panahnya. Seperti ini gambarnya ya. Pertama dulu A dari P ke Q. Kalau yang B dibalik Q ke P. Maka P-nya A, B, C, Q-nya 2 dan 4-nya sebelah kanan. Pas bikin 2 gambar dulu. Kita diminta untuk membentuk suatu fungsi. Kan syarat fungsi itu hanya sebelah kirinya saja. A ya, biasanya ini P nih. Nggak boleh ada yang kosong dan nggak boleh ada yang double. Artinya hanya satu pasang saja. Oke, pasangkan anggota A dan B dan C-nya semuanya menuju ke 2. Ini fungsi kan? Karena semua anggota P-nya memiliki satu pasangan, nggak ada yang kosong, dan hanya satu pasang saja. A hanya kedua, B hanya kedua, C hanya kedua. Ini fungsi. Kalau fungsi kan hanya ini saja yang kamu perhatikan. Ya. Pak, Q-nya ada yang kosong. Yaitu 4. Dan 2-nya banyak cabangnya. Nggak apa-apa. Yang penting kalau fungsi kan hanya A-nya saja. Hanya yang sebelah kirinya saja. Ini P ya. Nggak boleh ada yang kosong. Nggak boleh ada yang pasangannya lebih dari 1. Hanya 1 saja. Ini fungsi. 1. Kemudian bikin lagi masih yang sama, tapi nggak boleh panahnya ini lagi. Boleh nggak kalau Pak Sur bikinnya seperti ini? Ayo, ada yang jawab. Ini fungsi bukan? Fungsi bukan? Kalau fungsi perhatikan P-nya aja ya. Yang sebelah kirinya saja. Fungsi bukan? Fungsi. Fungsi. Kenapa Gani ini fungsi? Karena P-nya punya pasangan. Ya, karena semua anggota P, A, B, C memiliki pasangan dan hanya 1 ya. Baik A, B, dan C. A hanya kedua, B hanya kedua, C hanya keempat. Itu kalau fungsi hanya ininya saja yang aku perhatikan. Ternyata hanya ada 2 nih yang bikin bentuk. Apakah ada lagi? Ternyata ada banyak. Totalnya adalah ada berapa di sini? Ada 8 bentuk diagram panah yang membentuk suatu fungsi. Kalau kamu diminta untuk membuat gambar, ya ini bentuk-bentuknya. Baik 1, 2, 3, sampai 8, nggak ada yang sama. Nggak boleh sama ya. Ini udah pasti fungsi. Tadi sudah ada pas bikin yang sampai nomor 2. Sekarang nomor 3, A dan C-nya sama-sama kedua. Kemudian B-nya hanya keempat. Ini fungsi. A, B, C-nya nggak ada yang double, hanya 1 pasang saja, dan nggak ada yang kosong. Nomor 4, gantian A-nya yang keempat, B sama C tetap di 2. Karena awalnya tadi semuanya kedua ya. Ini fungsi juga. Kemudian 5, 6, 7, 8 juga fungsi juga. Jadi kalau kamu diminta, hati-hati ya, menggambar. Ya karena di sini kebetulan nanti PG nggak suruh diminta gambar. Nanti mungkin Pastor minta tugas keterampilan saja ya. Tugas keterampilan, nanti ada tugas keterampilan untuk membuat gambar seperti ini. Sebentar. Alhamdulillah. Aduh, kalau Pastor bersin minimal 3 kali. Jarang sekali. Nanti tadi habis dimatiin dulu. Lanjut ya. Jadi ketika kamu diminta untuk menggambar, hati-hati nggak boleh ada yang sama, nggak bentuk panahnya, dicek lagi. Jadi totalnya ada berapa tadi? Ada 8. Nah, untuk memastikan jumlah 8 ada rumusnya. Ya, nanti Pak saya jelaskan. Sekarang bagaimana yang B? Kalau dari Q ke P. Nah, ini kalau dari Q ke P, berarti Q-nya sebelah kiri, P-nya sebelah kanan. Seperti ini. Total bentuknya ada 9. Nah, kamu cek
baik bentuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, ke-9 itu tidak ada yang bentuknya yang sama. Yang penting memenuhi syarat aja. Karena Q-nya sebelah kiri, nggak boleh nih 2 sama 4-nya ada yang kosong. Kamu cek aja nih, dari 1 sampai 9 Q-nya. 2, 4-nya semuanya memiliki pasangan semua. Ya kan? Dan tidak ada yang kanannya lebih dari 1. Hanya satu pasang semua nih. Kalau yang pertama, 2-nya hanya ke A, B-nya, yang 4-nya hanya ke A. Boleh, ini fungsi. Kemudian yang nomor 2, 2-nya hanya ke A, B-nya hanya ke 4. Ini fungsi. 2-nya hanya ke A, 4-nya hanya ke C. Ini fungsi. Nggak apa-apa. Nah, totalnya ada 9. Berarti beda ya Pak ya, kalau P ke Q ada 8 dan Q ke P ada 9. Tentu beda. Karena tadi dilihat dari jumlah anggotanya ya. Kalau P ada 3, A, B, C. Kalau Q ada 2. Nah, maksud pasror materi ini adalah, kesimpulannya adalah ini. Pada contoh sebelumnya, kamu udah mengecek ya, udah pasti beritahu bahwa dalam membentuk diagram panah tadi ada yang 8, ada yang 9. Ada rumusnya sebenarnya. Cara melihat rumusnya perhatikan di sini ya. Tadi anggota P itu ada A, B, dan C. Ini N, buka kurung P itu artinya banyaknya anggota di P. Jadi banyaknya anggota di P-nya ada berapa? Nih, kamu lihat A, B, C berarti ada 3 banyaknya anggota P-nya. Q 2 dan 4, maka banyaknya anggota Q-nya ada 2. Nah, kalau kamu melihat jumlah anggota P dan Q itu 3 dan 2, kita gunakan rumus ini. Ketika tadi bahwa P ke Q ada 8, Q ke P ada 9, kamu perhatikan deh. Banyaknya pemetaan dari P ke Q itu tadi kan ada 8. Kamu gunakan rumus ini nih. Ketika dari P ke Q, maka yang pertama kan P ke Q, maka P itu jadikan pangkatnya si Q. Ya, ini pasar secara lengkap ada jumlah Q, pangkat, jumlah P. Gampangnya gini aja deh ya. Q berpangkat P. Jadi P ke Q, P-nya ini jadikan pangkat. Q-nya kan ada 2. Nih di sini ya. P-nya kan ada 3. Nah, maka 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 ya. Yaitu 8. Ini maksudnya. Dan terbukti di gambar ini, ya memang jumlah anggotanya ada 8. Berdasarkan apa? Berdasarkan gambar ini, nggak ada yang sama. Dan kalau gampangnya, berdasarkan rumus ini ya sama 8. Oke, banyaknya pemetaan dari Q ke P. Maka Q ke P. Maka rumusnya adalah Q-nya jadi pangkat. P-nya ada 3, Q-nya ada 2. Jadi 3 kali 3, yaitu 9. Tuh, 9. Dilihat dari gambar ini, ya memang ada 9. Oke. Ada yang bertanyakan, silakan. Oke, coba. Sebelum Pak Salon minta, ini hanya memahami rumus yang tadi Pak Salon sampaikan ya. Alurnya ya. P ke Q harus hafal. Apa yang jadi pangkat, apa yang jadi ininya. Oke, kalau K ke L, gimana rumusnya nanti? Pemetaan dari K ke L. Ingat, kalau P ke Q, P-nya yang jadi pangkat, jadi Q pangkat P. Q ke P, maka Q-nya jadi pangkat. Kalau K ke L, L pangkat K. nah, jadi K-nya yang jadi pangkat. Jadi L berpangkat K. Yang dipangkatkan ini maksudnya angka ya. Nanti dicek dulu jumlah anggotanya ya. Cara mencek jumlah anggota kan dilihat aja ada berapa sih anggotanya. A ke B. Berarti Cyrus deh. Maksud pengen denger dah. Diem aja Cyrus. Habis ini Dino. Cyrus yang A ke B ya. Dino B ke A. Kemudian Bening M ke N. Ya, siapa dulu? Cyrus, Dino, dan Bening. Ayo nak, cepet nanti materinya. Kalau ada kesulitan nggak apa-apa, tanyakan. Virus atau Cyrus? Oh, Cyrus. Maaf. Cyrus.
Oh iya, ada virus ya. Cyrus. Ayo, ganteng. Dino, ganteng, ayo. Ada kan? Ayo, cepet. Waktunya nanti habis buat nungguin kalian nih. Kasian yang lainnya. Siapa tuh? Kamu nggak usah pakai background dong. Nggak kelihatan muka kamu. Oh, ada. Mukanya, kepalanya doang. Kamu nggak paham ya? Ya, tanya ya. Perhatikan nih. Tadi kalau P ke Q yang jadi pangkat apa? Dino diaktifkan, nanti dimatiin. Kalau P ke Q, nggak usah dimatiin, itu diaktifin aja dulu. Kalau P ke Q, maka jadi pangkat apa? Ini kan P ke Q, Q pangkat P. Berarti yang jadi pangkat yang mana? 2/3. Yang pasar minta bukan angkanya saja, rumusnya dulu. Kalau P ke Q, mintanya ini doang. Q pangkat P, udah cukup. Ini doang. Oke, yang ini A ke B. Tadi B ke A, maaf. Berarti B pangkat A. Gimana? Pangkat A. B pangkat A, gini. Gini, benar? Iya. Kenapa B pangkat A? B-nya kan kayak ini, Pak. Yang P pangkat Q pangkat P pangkat Q. Yang mana? Yang kayak di atas ya, Pak. Pangkat D, A pangkat B, Pak. Ah, pas kasih kesempatan sebenarnya. Kamu tadi ini salah ya maksudnya ya. Oke, jadi gimana yang benarnya? Ulang, yang benarnya gimana? A pangkat B. Ya, jadi yang jadi pangkat ini ya, yang di depan. Jadi A pangkat B. Ayo Bening sama Cyrus cepet dong. Ini backlist nanti nih nggak hadir dianggapnya ya, kalau nggak nyaut juga nih. Ya, Pak. Ya, silakan. Nggak ada orangnya kok nggak mau diaktifin. Silakan. Jadi yang gimana rumusnya kalau A ke B? Aktifin dong audionya. Biar kalau paham tanyakan. Bening, ayo nak. Cyrus. Yang A ke B, Pak. M ke N nak, yang kamu ini. M ke N. Berarti kalau M ke N, M pangkat N bukan. N pangkat M. Udah gitu aja ya. Yang penting ketika, jangan sampai ketukar sih intinya. Di sini tuh pasal mengajarkan, kalau B ke A jangan sampai B pangkat A. Harus A pangkat B. B ke A, B-nya jadi pangkat. M ke N, M-nya jadi pangkat. K ke L, K-nya jadi pangkat. Oke, Cyrus ini jadinya gimana Cyrus? Ayo dong. Yang lainnya udah selesai. Masih kurang ngerti, Pak. Oh, kamu ngapain aja ini? Yang jadi pangkat yang mana? Udah pasal tandain, lengkerin. Ini gampang banget ini. Tunggu. Ini tinggal apa pangkat apa? Masa Z pangkat R? Ini kan A sama B doang. Jadi pangkat apa? Yang dipangkatkan apa? Ayo, jangan sebutin aja deh, terserah kamu. Jangan diem. Salah juga nggak apa-apa. M pangkat N. Ini A sama B, A ke B. B pangkat A. Ya, udah gitu B pangkat A. Susah nggak? Enggak, soalnya kurang kelihatan itu. Oh, kurang kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya.
Nanti Pak. kalau semuanya kalau ditanya tolong diaktifkan ya. Jangan menunggu lama, waktunya habis buat nungguin kalian. Nanti tugas yang Pak sampaikan sama, nggak beda ya. Jadi kalau ketinggalan ya tetap harus disampaikan nanti tugasnya. Oke, sekarang langsung aja ya. Coba tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi. Tadi kalau pemetaannya terjadi kan lihat dulu jumlah anggotanya, kemudian dipangkatkan. Oke, perhatikan di sini anggota P-nya ada berapa nih? Ada 4 ya. Anggota Q-nya ada 2. Ya. Karena diminta yang pertama, soal yang pertama, banyaknya pemetaan dari P ke Q. Maka rumusnya adalah Q-nya berpangkat A. Maka Q-nya ada 2. Kemudian P, kok A sih? Harusnya apa ini? Harusnya P ya. Ini harusnya P. Nah, Q-nya ada 2. Nih, Q-nya ada 2 nih ya. P-nya ada 4. Maka jumlah semua gambar diagram Venn-nya, diagram panahnya tadi kalau diminta dibuat gambar itu semuanya ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu ada 16. Kamu akan diminta membuat gambarnya ada 16. Pastikan ada 16, nggak boleh ada yang sama. Tapi kalau diminta berapa sih banyaknya cuma 16 doang ya, nggak usah digambar. Oke, berarti kalau Q ke P ya. Kalau Q ke P berarti rumusnya adalah P berpangkat Q, yaitu 4 pangkat 2 ya. P-nya ada 4, Q-nya ada 2. Jadi 4 kali 4 yaitu 16 juga. Lanjut ya. Bilangan asli ganjil kurang dari 11. Kalau kurang dari 11, 11-nya jangan ikut ya. Ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian bilangan prima antara 2 dan 11. 2 sama 11-nya jangan disebutkan antara. Berarti 3, 5, dan 7. Ini bilangan prima. Ya, bilangan prima, bilangan asli ganjil. Ini asli ganjil. Ya. Nah, jadi di sini anggota A-nya ini, anggota B-nya ini dari kalimat ini. Kalau sebelumnya kan sudah ada angka-angkanya ya. Kalau ini kamu harus tentukan dulu angka-angka tersebut. Jangan sampai salah ya memasukkan angka-angkanya. Sekarang, anggota A-nya ada berapa? Jumlah anggotanya ada berapa ini? 5. Ada 5. Anggota B-nya ada berapa? Ada 3 ya. Anggota B-nya ada 3, anggota A-nya ada 5. Berdasarkan ini ya. 5 itu ya 1, 3, 5, 7, 9. Ya, 9 itu bukan prima. Karena 9 itu bisa dibagi dirinya sendiri, bisa dibagi angka 1, dan bisa dibagi angka 3. Nah, maka bukan prima. Kalau prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1. Tidak boleh dibagi dengan angka yang lain. Nah, ini 3 kan angka lain dari 9, maka bukan prima. Ya. Jadi anggota A-nya ada 5, anggota B-nya ada 3. Sekarang pertanyaan yang A. Dari A ke B, berarti B berpangkat A. B-nya ada 3, A-nya ada 5. Maka 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 5 kali, yaitu 243. Dari B ke A, maka A berpangkat B. Ya. Awas nih, B ke A. B-nya jadi pangkat. A-nya ada berapa nih? A-nya ada 5, B-nya ada 3, maka 5 kali 5 kali 5, 125. Selesai. Oke, yang ditanyakan dulu dari 2 contoh ini. Cukup ya? Oke. Terakhir adalah setelah kamu menentukan banyaknya fungsi, ya tadi gambar-gambarnya ini, bukan ini, kemudian kesimpulannya adalah kamu gunakan rumus ketika hanya menanyakan berapa banyak. Ingat P ke Q, P-nya jadi pangkat. Q ke P, Q-nya jadi pangkat. Kalau A ke B, A-nya jadi pangkat. Kalau B ke A, B-nya jadi pangkat. Yang dipangkatkan adalah jumlah anggota masing-masing. Oke, kalau korespondensi satu-satu, menentukan banyaknya gambar diagram panahnya, kamu perhatikan di sini ya. Gambarlah semua korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Baik A ke B ataupun B ke A itu sebenarnya sama saja ya, tinggal dibalik aja sih. Ya, makanya pertanyaan cuma 1 A ke B. Kalau sebelumnya kan ada 2 ya.
Nah, ada berapa seluruh jawaban di atas gambarnya? Yang kamu cek adalah pastikan jumlah A dan B-nya sama banyak. Oke, ini ada 3. Ya, min 7, min 8, min 9. Ini juga ada 3. Karena korespondensi jumlahnya sama banyak. Kita gambar. Ini kores, ini kores, ini kores, ini kores, ini kores, ini kores. Totalnya ada 6 bentuk. Ya. Ada berapa banyak seluruh jawaban A di atas? Maksudnya gambarnya ada berapa? Ada 6. Ini ada 6 ya. Baik pertama sampai 6 itu bentuknya korespondensi semua tuh. Ini ya, yang A dan yang B semuanya terisi ya, dan hanya memiliki satu pasang masing-masing. Ini yang kedua juga kores, semuanya terisi dan tidak ada yang double, tidak ada yang kosong, semuanya hanya memiliki pasang masing-masing. Semuanya harus seperti itu. Dan dipastikan gambar panahnya nggak ada yang bentuknya sama. Ya kan? Nah, ini korespondensi semua ini. Ya. Semuanya hanya ada 6. Kalau tadi kan ada rumusnya, Pak, fungsi. Kalau kores ada rumusnya nggak ada. Nah, rumusnya adalah, mau perhatikan di sini ya. Di sini kan A dan B-nya sama-sama anggotanya ada 3. Ya. Jadi anggota A dan B-nya masing-masing ada 3 ya. Jadi anggota di A, banyaknya anggota di A dan banyaknya anggota di B, itu masing-masing ada 3. Gitu kan ya? Cara untuk mengetahui langsung jumlah anggotanya ada 6, ada rumusnya. Nggak usah digambar dulu, coba kamu pasti tahu. Kalau korespondensi cuma ada 6. Caranya adalah, kamu gunakan yang namanya operasi faktorial. Ini Pak kasih tahu ya. Faktorial itu perkalian ya. Tapi lihat dulu faktorial kayak gimana. Di sini jumlah anggotanya ada 3. Maka cara ngitungnya adalah 3 faktorial. Nama faktorial ini, operasi faktorial disimbolkan dengan tanda seru. 3 seru. Nah, tanda seru namanya 3 faktorial. Caranya adalah, maksudnya gimana nih 3 tanda seru ini, faktorial ini? Tinggal 3, karena jumlahnya ada 3, kali 2, kali 1. Jadi sama dengan 3 kali 2 kali 1 kan ada 6. Gitu. Ya. Nggak ngerti saya, Pak. Mana yang nggak ngerti? Ini 3 seru, terus 3, 2, 1. Nah, karena belum pernah belajar. Ini pertama kali karena materi di SMA. Jadi yang penting ini nih. Kamu tahu ya, kalau ada kasus soal korespondensi 1-1, ya, diminta berapa banyak jumlah bentuk korespondensi satu-satunya, kamu cek dulu anggota A dan B-nya ada berapa. Ini ada 3. Oke, save angka 3 berdasarkan jumlah anggotanya. Ya udah, kalau kamu nggak ngerti faktorial, ya udah kamu gini aja. Kamu udah tahu ya anggotanya Pak, ada. kalau misalnya 4, Pak. Ya, nanti masuk ke situ. Kalau kamu tahu anggotanya ada 3, ya udah 3. Kamu nggak ngerti faktorial juga nggak apa-apa. Langsung aja kalikan dengan mundur 2. Kalikan dengan 1, udah itu aja cukup. Kamu nggak usah paham faktorial juga nggak apa-apa. Bapak, Ya. itu 2 sama 1-nya dapat dari mana, Pak? Nah, kalau kamu nanya seperti itu, 2 dan 1-nya dari sini. Operasi faktor. Pak, kalau misalnya 4 Iya. itu berarti 4, 3, 2, 1 ya, Pak? Nah, operasi faktorial itu kayak gitu. Kalau jumlah anggotanya ada 4, Oh, faktorial 4, ya 4, 3, 2, 1. Tapi kalau kamu memang bingung faktorial, ingatnya gitu aja ya. Dalam korespondensi 1, ketika jumlahnya ada 3, dikalikan aja. 3, kemudian mundur. 2 kali 1. Gitu ya ngapalinnya ya. Tapi kalau kata Gani, Pak, 2 1-nya dari mana? Ya, pasti kembalikan lagi. Itu namanya operasi faktorial. Gitu. Ya, jadi operasi faktorial itu kayak gitu. Contoh lagi ya. Jadi kayak gini ya. Kalau jumlah anggotanya sama-sama ada 3, langsung aja 3 dari jumlah anggotanya, kemudian mundur kali 2 kali 1, yaitu 6. Gitu ya. 2 1-nya karena muncul dari operasi ini, faktorial. Ya. Jadi operasi faktorial itu kayak gitu. Ketika kamu diminta 10 faktorial, ya 10 kali 9 kali 8 kali 7 mundur, kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2
kali 1. Kalikan semua nih hasilnya berapa. Luar biasa ya. Nah, Pasron akan ngambil angka yang nggak sampai banyak seperti itu. Oke, tadi ada yang nanya 4. Ini jumlah anggotanya ada berapa nih masing-masing nih? Ada 4 ya. P ada 4 anggota, Q juga ada 4 anggota. Maka berapa banyak jumlah korespondensi satu-satu tersebut? Kamu udah cek anggotanya ada 4, maka 4 faktorial. Ya, langsung aja boleh kalau 4 jumlah anggotanya ya kali 3, kali 2, kali 1 boleh. Kalau pakai faktorial kan 4 sama saja sih. Nanti kamu juga belajar di SMA namanya faktorial. Oke, jumlahnya ada berapa? 24 ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan 24. Terakhir di sini ada berapa jumlah anggotanya? Jadi pas saya tekankan ya, jumlah anggota 24 ini adalah maksudnya bentuk gambar diagram panahnya yang membentuk korespondensi itu nanti ada 24 gambar. Wah, luar biasa, banyak banget ya. Pusing tuh nanti. Kalau di sininya ada 2, 3, 5, 7. Nah, ya kan? Kamu diminta untuk menggambar bentuk yang korespondensi, ya kan? Ininya ABCD, misalkan ABCD, gitu ya. Itu akan 24. Ini baru satu nih. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini baru satu. Nah, kalau diminta dibuat gambar itu totalnya ada 24 gitu maksudnya ya. Tapi kalau diminta hanya jumlah saja, pakai perhitungan ini saja, faktorial. Kalau ada 4 anggota, 4, 3, 2, 1 kamu kalikan. Nah, ini jumlah anggotanya ada berapa? Masing-masing? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 ya. Kamu cek apakah 6 juga Q-nya. Nah, langsung saja 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 720 ya. Pas jelaskan di sini 6 faktorial artinya ya. 6 kali 5 kali 4 faktorial kayak gitu. 1 yaitu 720. 720 gambar loh nantinya loh. Kalau kamu diminta yang jumlah anggotanya ada 6 itu ada 720 gambar. Bentuk diagram panah yang membentuk faktorial. Kalau dimintanya semuanya, kalau dimintanya coba bentuk 10 saja. Nah, hati-hati ya. Kalau minta 10 saja ya kamu diminta gambar 10 saja yang penting korespondensi. Ini pasar perhitungan ini hanya untuk menentukan jumlahnya saja. Ada 720 gambar nantinya. Oke, ada ditanyakan? Karena waktunya sudah selesai dan materi sudah habis. Ya, ini buat pertemuan minggu depan. Jadi itu ya, menentukan banyaknya korespondensi, gunakan faktorial. Ketika ada 6 anggota, 6 faktorial. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau ya, silakan. Itu nanti PPT-nya dibagi ke Google Classroom. Ya, semuanya akan di-share di Google Classroom ya, baik video dan PPT-nya. Terima kasih. Oke, Pastor stop record-nya dulu ya.